Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Mumu untuk penjelasannya sangat menambah wawasan keilmuan kita, terutama santri-santri ini. Banyak ilmu-ilmu yang lain yang ditambahkannya. Saya ini mau bertanya mengenai wudhu ketika kita prakteknya harus berpindah dari wudhunya madhab Imam Syafi'i ke imam yang lain. Prakteknya ketika kita mau tawaf umpamanya nanti di Makatul Mukarramah. Nah, ini saya mendengar beberapa pendapat. Ada yang berpendapat katanya kalau kita Imam Syafi'i madhabnya, wudhunya tetap seperti biasa, seperti Imam Syafi'i. Adapun ketika kita tawaf, itu adalah hal darurat. Jadi walaupun umpama ada insiden terkena dengan lain jenis, ya kita dengan ibu-ibu orang lain umpamanya, itu tidak batal karena memang hal yang darurat. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa harus merubah dari wudhunya juga. Jadi wudhunya itu kita harus berwudhu seperti Imam Maliki umpamanya, atau imam siapa yang memang dipergunakan di sana karena memang antara laki-laki perempuan yang bercampur ketika tawaf. Itu untuk masalah berwudhu. Kemudian saya mau bertanya mengenai yang terakhir tadi. Ini luar biasa, ada pengertian-pengertian kebaikan yang aplikasinya memang bisa untuk seluruh hal. Nah, terkait dengan ini, kiranya implementasi kebaikan yang harus diterapkan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang bersifat umum, yang diharuskan untuk umum. Nah, kira-kira apakah di sini memang menggunakan ma'ruf tadi? Jadi kan amar ma'ruf kalau bahasa umumnya ketika kita harus memerintah kebaikan untuk yang sifatnya harus disepakati untuk umum ya. Tadi kan Mang Mumu penjelasannya adalah untuk keluarga. Nah, ini apakah juga bisa diterapkan untuk umum? Karena kan memang ma'ruf itu amar ma'ruf itu kan untuk umum ya kan. Kemudian sebenarnya ketika kita pemegang kebijakan di tatanan pemerintahan kan sebenarnya itu kebaikan yang dikeluarkan itu, kebijakan yang dikeluarkan itu harus berdampak. Harus berdampak itu kalau makna di sini berarti kan artinya harus ada birnya. Nah, ini implementasi untuk memadukan di antara ma'ruf sama bir ini gimana untuk di tatanan kebijakan untuk pemegang yang harus memerintah, yang harus memberikan instruksi-instruksi seperti itu. Terima kasih, Mang Yatno, Ustadz Mumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mang, karena pertanyaannya ini banyak ya. Ada tiga poin tadi. Coba silakan Mang Mumu sebentar ya. Ya, silakan Mang. Ya,
kasih Ustaz, karena mungkin nanti Didekatkan, Bang. Mang ininya, Bang. Ininya. Ya, mungkin terima kasih Ustaz, karena nanti mudah-mudahan dari Bang Ustaz Aib atau rekan-rekan yang lain ada yang menambahkan. Berpindah madhab ya. Kalau yang saya tahu dulu waktu ngaji di guru kita ya, beliau kalau kita mau berpindah madhab yang sifatnya darurat seperti tadi, terutama misalnya pada saat menunaikan ibadah haji ya, maka dari Ustadz kita itu arahannya itu dari mulai wudhunya kita sudah menggunakan madhab tersebut gitu. Jadi ketika kita madhabnya Imam Syafi'i, kemudian kita akan pindah ke madhab Imam Malik, gitu ya, maka dari mulai wudhunya kita harus menggunakan madhab Imam Malik. Kan salah satu madhab Imam Malik mengusap kepala itu hukumnya wajib seluruh kepala. Nah, maka pada saat tawafnya baru itu dihukumkan tidak batal ketika bersentuhan kulit begitu ya. Nah, itu jadi jangan cuman pas tawafnya saja. Jadi dari rangkaiannya itu dari awal itu memang kita sudah pindah madhab. Nah, Imam Syafi'i sendiri beliau itu, ini sharing aja sedikit ya, mendapat julukan itu Khadimus Sunnah. Khadimus Sunnah. Khadimus Sunnah itu adalah pelayannya sunnah. Nah, kita hanya sebatas tahu, oh Khadimus Sunnah itu pelayannya sunnah. Apa makna dibalik Khadimus Sunnah? Khadimus Sunnah itu, Imam Syafi'i itu, kalau ada satu masalah yang pelik tentang kaitannya dengan hukum, beliau nanyanya udah bukan ke yang lain. Nanyanya langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut Khadimus Sunnah. Gitu ya. Gitu ya. Jadi beliau bisa ketemu dengan Rasul. Ini kajiannya sudah wilayahnya berbeda gitu ya. Tapi ini perlu saya sampaikan karena di sini para santri. Beliau kalau ada masalah yang pelik itu langsung bertanyanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukan lewat mimpi. Bukan lewat mimpi. Sama halnya seperti Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim atau Habib Umar, penyusun kitab Maulid Abdiyah Ulami. Dalam satu riwayat beliau pernah itu, beliau masih ada ya. Jadi ketika ditarim, ketika Mahalul Qiyam lagi baca Maulid gitu ya, itu beliau didatangi oleh Rasulullah dengan Sahibur Ratib Simtuduror, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi gitu ya. Jadi Habib Umar itu ketemu dengan Nabi itu bukan lewat mimpi. Langsung ketemu langsung. Bil yaqdhah, dalam keadaan sadar, dalam keadaan bangun. Nah, Nabi langsung mengijazahkan sholawat An-Nur kepada Habib Umar. Nah, ini diamalkan oleh para jamaahnya atau para muhibbinnya Habib Umar. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadi kajari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi an-nur. Nah, itu satu contoh. Maka pernah ada pengakuan dari seorang ulama Mesir namanya Syekh Mahmud Abdud Daim, dosen pembimbing Kiai Haji Said Agil Hussein Al-Munawar pada saat beliau menyelesaikan disertasinya, bahwa madhab di antara yang empat itu tanpa menghilangkan menghormati keempat madhab itu ya, yang paling mendekati, nih kata Syekh Mahmud bin Abdud Daim ya, yang paling mendekati apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah madhabnya Imam Syafi'i. Nah, Syekh Mahmud Abdud Daim sendiri itu pada saat Kiai Said Agil Hussein Al-Munawar ya, mantan Menteri Agama kita, menyelesaikan disertasinya, itu pernah beliau ketika menyusun disertasi itu ada salah satu hadis yang sanadnya terputus. Beliau sudah cari beberapa sumber di kitab-kitab belum ketemu. Ini yang sanadnya langsung nyambung ke Rasulullah SAW. Maka beliau konsultasi ke gurunya, beliau tanya, Syekh, apakah betul ini sanadnya sampai ke Rasulullah atau tidak? Bagaimana ya, saya belum nemu gitu ya. Maka jawaban Syekh Mahmud Abdud Daim, ini saya pernah mengikuti kajiannya Kiai Said Agil Hussein Al-Munawar ya. Kata beliau, karena Syekh Mahmud Abdud Daim ini sudah kasyaf, kamu nanti besok kesini lagi. Nanti malam saya akan tanyakan ke Rasulullah langsung. Begitu bahasanya. Maka betul pada saat pagi-pagi Kiai Said Agil datang ya,
beliau langsung bertanya, maka Syekh Mahmud ini menyebutkan, oh rujukannya ada di kitab ini, kata Nabi. Nabi menjelaskan, dan itu memang betul hadis Nabi karena sanadnya mutasil sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang seperti ini yang diingkari oleh para ulama-ulama Wahabi. Nah, kita untuk yang Ahlus Sunnah memang ada, itu satu. Kemudian yang kedua terkait kalimat ma'ruf, kemudian apa tadi, bir ya. Ini dalam konteks bahasa, makna. Jadi artinya ketika Nabi ingin menjelaskan berbuat baiklah kamu ke orang tua yang nanti dampaknya akan kamu rasakan kebaikannya itu sendiri oleh kamu sendiri, maka Nabi menggunakan kalimat birru abaakum gitu. Nah, pada saat Nabi menjelaskan tentang bergaul suami istri dengan pergaulilah istri-istrimu dengan baik, Nabi menggunakan kalimatnya ma'ruf, begitu ya, untuk menghilangkan otoritas dari para suami yang bertindak semena-mena kepada istrinya. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan amar ma'ruf nahi munkar? Nah, ini kan kajian amar ma'ruf nahi munkar sendiri, kita nggak boleh langsung main bertindak begitu ya. Karena makna ma'ruf di situ kan kebaikan yang harus diketahui dulu. Gitu. Jangan-jangan orang yang berbuat melanggar itu dia nggak tahu bahwa itu tuh perbuatan yang melanggar. Maka teguran ke satu, teguran kedua itu bagian daripada amar ma'ruf itu, ya. Baru nanti ditindak. Jadi nggak bisa sesuatu yang sifatnya ma'ruf itu langsung main tindak begitu ya, sebelum diingatkan terlebih dahulu. Jadi ini lebih kepada kajian bahasa. Jadi luar biasanya bahasa Arab begitu ya, sampai ketika Allah mengatakan, oh doa sapu jagat itu pakainya hasanah, tidak pakai khair. Nah, karena ada makna tersendiri begitu. Kemudian ketika kita dianjurkan, diwajibkan berbuat baik kepada orang tua gitu ya, wabil walidaini ihsana, Allah pakainya kalimatnya ihsan, dari kata hasana ya, hasuna yahsunu, ya, tidak pakai kata yang lain, misalnya pakai kata ma'ruf atau pakai kata bir atau pakai kata khair, tidak pakai itu. Nah, itu dibalik pemilihan kata ma'ruf, kata ihsan, kata bir itu ada kandungan makna tersendiri kenapa yang dipilih kalimat itu. Maka memang satu contoh ya, ini contoh lain sedikit. Ketika misalnya seorang santri ya, dia bercerita bahwa jam gurunya itu bentrok, misalnya lagi ngajar di sekolah gitu ya. Nah, bentrok dalam bahasa Arab kan ya tasodam. Ya tasodam tuh bentrok. Tapi ketika kita menyampaikan bahasa itu ke orang Arab asli, mereka nggak akan ngerti. Gitu. Orang Arab itu taunya kalau jam ada yang bentrok, misalnya jam saya dengan jam Anda bentrok, saati wa saatuka ya tasodam, nggak pakai tata sodam. Orang Arab tuh pakainya fi waktin wahid. Saatuka wa saati wa saatuka fi waktin wahid. Ya, jam saya sama jam Anda bentrok. Gitu. Pakainya fi waktin wahid. Nah, maka pemilihan diksi kata ini memang butuh sering baca, sering mendengar, sering mengikuti kajian yang memang berbahasa Arab asli fusha, baru kita, oh ternyata orang Arab untuk menjelaskan ini bahasanya begini, gitu. Ternyata ini bahasanya begini, gitu. Jadi seperti itu. Mungkin dari yang lain ada yang menambahkan. Terima kasih. Kang ada tambahan? Barangkali Mang Ayib? Sebetulnya itu tadi sudah dijelaskan sama Bang Ustaz Mumu ya. Kalau misalnya kita tawaf, itu biasanya kan di situ antara laki-laki dan perempuan tempatnya sama, ya, tempat tawaf. Dan kita kalau sedang ihram, ya berpakaian ihram, itu otomatis menggunakan kain yang kita posisi ittiba. Jadi lengan kanan kita itu lengannya itu terbuka ya. Jadi gampang bersentuhan karena perempuan nggak pakai
sarung tangan ya, nggak pakai, itu tangannya terbuka. Jadi gampang bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan. Nah, kalau saya sesuai dengan arahan guru-guru kita, itu wudhunya sebelum tawaf itu menggunakan wudhu mazhab Imam Maliki. Jadi seperti tadi ya, bedanya katanya hanya di membasuh mengusap kepala. Jadi mengusap kepalanya semua tadi ya, ini ditempelkan di sini, diusapkan ke belakang, kemudian balik lagi ke depan. Itu dihitung 1 kali. Hanya itu aja. Jadi nanti batalnya mengikuti batal madhab Imam Maliki, di mana laki-laki dengan perempuan bersentuhan kulit walaupun bukan muhrim itu tidak batal. Kalau madhab Syafi'i tadi kan batal, tapi kalau wudhunya madhab Imam Maliki tidak batal. Jadi kalau kita wudhunya menggunakan wudhu mazhab Imam Maliki, maka batalnya pun batal Imam Maliki. Kalau misalnya kita wudhunya wudhu Imam Syafi'i, maka batalnya pun mengikuti batal mazhab Imam Syafi'i. Itu mungkin Mang yang dijelaskan oleh yang saya dengar gitu ya dari penjelasan guru-guru di pesantren. Terima kasih.